Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 043 akan memaparkan ruang kolaborasi hasil diskusi tentang nilai dan peran guru penggerak. Dengan fasilitator kami, Bapak Zainuddin Purnomo SPD. Sedangkan anggota kelompok kami yang pertama Bapak Imam Ghazali Eskom, yang kedua Ibu Ersi Mei Yusri SPD SD, yang ketiga saya sendiri Aprilia Indah Rusmita SPD, dan yang terakhir Ibu Arin SPD. Tugas utama seorang guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak harus memahami dan menjiwai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yang pertama adalah nilai kolaboratif. Sikap saling bekerja sama yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Nilai yang kedua adalah mandiri, menggambarkan semangat guru penggerak untuk terus belajar sepanjang hayat dan senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi. Nilai yang ketiga, reflektif. Memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran yang positif. Yang keempat, nilai inovatif, memunculkan ide atau gagasan segar dan tepat guna dan membuat alternatif untuk mewujudkan perubahan yang positif. Yang kelima, nilai berpihak pada murid. Semua hal yang dilakukan seorang guru harus sesuai dengan kebutuhan murid yang sesuai dengan kodratnya. Peran guru penggerak yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Kekuatan nilai guru penggerak yang kami miliki. Nilai yang ditonjolkan oleh Bapak Imam Ghazali Eskom adalah inovatif. Kegiatannya antara lain yang pertama, pemanfaatan teknologi yang mengurangi penggunaan kertas. Kedua, integrasi dengan sistem pembelajaran. Yang ketiga, sistem notifikasi dan laporan yang sangat mudah. Yang keempat, manajemen kelas dan kegiatan. Yang kelima, keamanan dan validasi data. Nilai yang ditonjolkan oleh Ibu Ersi Mei Yusri SPD SD adalah reflektif. Dengan kegiatannya yang pertama, membuat jurnal harian. Yang kedua, melakukan analisis masalah yang mungkin dialami siswa. Yang ketiga, melakukan evaluasi diri. Dan yang keempat, meningkatkan kompetensi diri dan kinerja. Nilai yang ditonjolkan oleh Ibu Aprilia Indah Rusmita SPD yaitu berpihak pada murid dengan menciptakan setiap proses pembelajaran dan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik, juga menjadi guru yang selalu dinantikan oleh peserta didik. Nilai yang ditonjolkan oleh Ibu Arin SPD adalah kolaboratif. Dengan kegiatannya yang pertama, berdiskusi dengan rekan sejawat sehubungan dengan rancangan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, bekerja sama dengan rekan sejawat untuk membuat media pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, melakukan pembelajaran diskusi di kelas. Yang keempat, berkolaborasi dengan komite dan wali murid untuk kegiatan P5. Dan yang terakhir,
berkolaborasi dalam pelaksanaan program Jumat Berkah. Rancangan kegiatan yang akan kami buat adalah pengaplikasian e-presensi di sekolah. E-presensi atau presensi elektronik adalah sistem yang digunakan untuk mencatat dan memonitor kehadiran siswa secara digital. Sistem ini digunakan oleh pendidikan untuk mengelola absensi siswa secara efisien dan akurat. Manfaat dari aplikasi e-presensi adalah yang pertama, pengelolaan disiplin yang lebih baik. Data kehadiran yang akurat membantu sekolah dalam menegakkan disiplin karena mereka dapat dengan mudah mengidentifikasi siswa yang sering absen atau terlambat dan mengambil tindakan yang sesuai. Yang kedua, efisiensi waktu dan tenaga. Menghemat waktu guru dan staf administrasi dalam mencatat dan mengelola data kehadiran siswa. Yang ketiga, pengurangan penggunaan kertas. Sekolah dapat mengurangi penggunaan kertas untuk pencatatan kehadiran, mendukung inisiatif lingkungan yang lebih ramah. Yang keempat, akurasi data. Dapat mencatat waktu kehadiran dengan tepat dan akurat, mengurangi resiko kesalahan manusia dalam pencatatan. Dan yang kelima, laporan dan analisis. Pembuatan laporan kehadiran yang lebih terstruktur dan mendetail membantu sekolah dalam menganalisis pola kehadiran, absensi, dan keterlambatan siswa. 6. Integrasi dengan sistem aplikasi lainnya. Data kehadiran dapat diintegrasikan dengan sistem akademik lainnya seperti manajemen kelas dan sistem penilaian, memudahkan dalam mengelola informasi siswa secara keseluruhan. Nilai-nilai guru penggerak yang terkandung dalam e-presensi yaitu yang pertama, berpihak pada murid, mempermudah siswa untuk melakukan presensi baik izin maupun sakit. Yang kedua, mandiri. Presensi dilakukan oleh siswa secara mandiri dan tidak boleh diwakilkan. Yang ketiga, kolaboratif. Menjalin kerjasama dengan orang tua atau wali murid tentang semua kegiatan siswa di sekolah. Yang keempat, inovatif. Dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi abad 21. Yang kelima, reflektif. Rekapan kegiatan sangat mudah dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan aplikasi. Berikut adalah video simulasi penggunaan aplikasi e-presensi di sekolah. Bisa sini bisa. Berikut adalah video simulasi penggunaan aplikasi e-presensi di sekolah. Berikut adalah video simulasi penggunaan aplikasi e-presensi di sekolah. Berikut adalah video simulasi penggunaan aplikasi e-presensi di sekolah. Hambatan dan solusi dalam pengaplikasian e-presensi di sekolah yaitu hambatan 1. Pemadaman listrik 2. Cuaca yang tidak bisa diprediksi 3. Koneksi wifi terputus. Adapun solusinya, yang pertama, penyediaan genset 2. Membuat kanopi 3. Penggunaan kabel LAN. Kesimpulan, dengan e-presensi yang berpihak pada murid, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, fleksibel,
dan mendukung kesejahteraan serta perkembangan akademis murid secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.